datang di perkuliahan pemrograman sistem. Pada perkuliahan ini akan dibagi dalam beberapa modul. Pada modul ini kita akan membahas secara overall apa yang akan dipelajari pada perkuliahan pemrograman sistem. Pada pemrograman sistem sendiri kita akan mempelajari beberapa tahapan-tahapan. Ya, jadi sebelumnya Anda sudah mendapat prasyarat mata kuliah struktur data algoritma dan mata kuliah sistem operasi. Pada dasarnya, sistem programming merupakan bagian dari sistem operasi. Namun di sini akan ditekankan kepemahaman di mana kalian diminta untuk dapat mengerti bagaimana proses dan cara kerja suatu aplikasi bisa berkomunikasi dengan sistem operasi dan juga bisa mengakses kebutuhan hardware yang diminta oleh aplikasi tersebut. Ya, jadi tanpa kita sadari bahwa setiap kali kita menggunakan komputer, ada proses di mana komunikasi yang terjadi antara aplikasi dengan sistem operasi di kernel dan juga di hardware. Hal-hal tersebut yang nanti kita akan coba gali lebih dalam di perkuliahan ini. Oke, pertama-tama saya akan coba untuk menjelaskan plan kita dalam semester ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, pertama-tama kita akan membahas mengenai yang namanya system call. Ya, jadi bisa kita ibaratkan system call adalah fungsi-fungsi yang disediakan oleh kernel, di mana nanti aplikasi pasti akan membutuhkan service-service atau layanan-layanan, library-library yang disediakan oleh kernel. Lalu ada start system call, terus ada bagaimana kita mengetahui cara kerja prosesor, lalu ada bagaimana cara kerja memori, walaupun kalian sudah pernah dijelaskan bagaimana memori bekerja pada prinsip sistem digital. Di sana kalian belajar bagaimana memori disimpan. Namun di sini bagaimana cara aplikasi mengassign suatu memori dan memorinya tersebut komunikasi dengan hardware akan dibantu oleh kernel. Lalu ada standar input output. Berikutnya ada I/O buffering, ya. Apa yang kita lakukan, misalnya kita melakukan copy file atau kita membuka file, itu ada buffernya di sana. Terus ada shell, ya. Jadi interface untuk masuk ke dalam suatu bagian terluar dari kernel itu adalah shell. Lalu kita akan membahas mengenai signal, di mana komunikasi antara satu proses dengan proses yang lain bisa kita buat. Lalu ada GNU, ya, GNU Not Unix. Nanti itu ada pembahasan lebih lanjut mengenai GNU Not Unix. Lalu kita akan belajar di sini mengenai file system. Ya, jadi file yang kita bisa baca sekarang di dalam operating system kita itu harus diberikan terlebih dahulu file system. Ya, jadi dia nggak bisa langsung kita baca directly dari aplikasi kita. Lalu berikutnya kita akan belajar mengenai daemon and socket, walaupun nanti di kuliah jaringan komputer kalian akan belajar mengenai socket programming. Namun di sini kalian akan belajar bagaimana socket diinisialisasi di level kernel atau di level operating system. Lalu kita mulai lebih dalam lagi, ya, bagaimana kita bisa mengerti cara melakukan kompilasi kernel dan merubah kernel tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita akan belajar di sini boot sequence, ya, jadi sequence dari awal sampai akhir pada saat komputer itu mulai dinyalakan sampai dia bisa hidup. Ya, karena mungkin sederhana, ya, tapi pada dasarnya di belakangnya atau di backgroundnya itu cukup banyak proses-proses yang perlu kita pahami. Lalu yang ke-14 adalah kernel modul. Ya, modul ini beberapa driver biasanya bisa kita pasangkan dan bisa kita unplug dari tempat kita atau dari operating system kita. Lalu berikutnya adalah device driver. Device driver ini ya merupakan salah satu bagian yang nanti kita akan coba explore lebih dalam lagi. Jadi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan device driver tersebut kepada satu hardware. Ya, jadi
secara menyeluruh ya, pemrograman sistem ini sangat berkaitan dengan operating system dan juga hardware. Namun di sini hardware-nya memang dibatasi, tidak sampai kalian melakukan konfigurasi hardware dan membuat assembler code seperti itu. Di sini hanya dibatasi bagaimana kalian bisa mengomunikasikan antara operating system dengan hardware yang ada. Ibarat yang lebih umum adalah kita bisa ambil contoh bagaimana kalian melakukan printing suatu dokumen ya. Di dalam melakukan printing suatu dokumen, di situ ada entitas hardware, printer itu sendiri. Di dalam printer itu ada apa? Ada print head, ada tinta printernya, ada chip di dalam print head tersebut di mana untuk ngeprint ke dalam kertas, ada roller yang berfungsi untuk memutar kertasnya. Lalu kalian butuh suatu komputer dan suatu aplikasi word processor di sana. Ya pastinya di dalam komputer tersebut harus juga ada operating system. Nah, dalam proses kalian melakukan printing, pertama-tama yang kalian tekan adalah kalian menulis di dalam word processor. Setelah itu kalian ketik, lalu kalian tekan tombol print. Pada saat kalian menekan tombol print, di sini proses mulai bekerja. Jadi aplikasi itu tidak langsung menghubungi printer karena aplikasi tidak memiliki kemampuan untuk membaca device driver yang ada di printer atau mengendalikan roller, mengendalikan print head yang ada di printer. Tapi semua itu, pengendali itu ada di namanya driver. Sedangkan driver itu bisa diakses melalui yang namanya kernel. Nah, kernel itu berada di dalam sistem operasi. Ya, jadi layanan-layanan dari kernel itulah yang dikonsum oleh aplikasi untuk bisa mengakses hardware. Kenapa saya selalu berbicara mengenai mengakses hardware? Karena apapun yang kita lakukan pada komputer itu sebenarnya kita melakukan accessing hardware. Even kita membuka file itu sebenarnya kita mengakses hard disk kita, ya. Jadi analoginya adalah ketika kita mencoba untuk melakukan printing tadi, yang kita hubungi atau yang aplikasi hubungi itu adalah sebenarnya adalah kernelnya. Di sana di kernel tersebut sudah ada driver yang berfungsi untuk mengendalikan roller, yang berfungsi untuk mengendalikan print head. Ya, jadi itu adalah contoh konkret mengenai implementasi sistem programming. Ini adalah referensi yang kita pakai. Buku yang kita pakai di sini adalah Linux Programming Interface. Jadi buku ini bisa kita bilang bukan buku graphic user interface karena mungkin ada kata-kata interface. Namun di sini buku ini mengedepankan kepada interface tersebut adalah layanan. Ya, jadi service. Layanan yang diberikan kepada operating system dan layanan yang diberikan aplikasi untuk mengakses hardware. Terus ada beberapa tambahan-tambahan referensi yang bisa diakses dari web. Ya, ada Linux Manual, ada GNU Coding Standard, bagaimana kita cara melakukan kompilasi kernel, terus ada Linux Device Driver, lalu lanjut lagi ada Raspberry Kernel Compilation. Oke, secara overview, pada modul kali ini kita akan membahas ya secara luas mengenai sistem programming dan Unix. Paling tidak kita melihat sejarahnya secara singkat terlebih dahulu. Lalu kita akan membahas mengenai fundamental mengenai Unix system programming. Ya, jadi kalau kita lihat dari bagian ini, ya kita punya yang paling atas itu adalah entitas yang menggunakan sebuah aplikasi, yaitu di sini adalah people, ya. Pada diagram ini people menjadi hal yang paling diutamakan, ya, karena semua layanan itu melayani user, ya, jadi user oriented. Ya, jadi aplikasi di sini berfungsi sebagai layanan untuk user. Jadi user di sini memakai aplikasi. Di bawah aplikasi tersebut ada compiler, assembler, terus ada loader di bawahnya, terus di bawahnya ada I/O program
file system, ada proses scheduler, library, memory management, dan device management. Nah, di sini peran dari sistem programming itu adalah menghubungkan antara aplikasi, ya, jadi dia jalurnya itu ada di jalur antara aplikasi hingga ke hardware. Jadi di sini ada I/O, ada file system, scheduler, library, memory management, dan device management. Itu merupakan salah satu tugas dari sebuah sistem programming. Nah, di sini yang perlu kita tahu adalah diferensiasi antara application development dengan sistem programming. Ya, jadi kalau kita lihat di sini beberapa topik-topik mengenai sistem programming. Yang pertama adalah mengenai data, terus bagaimana sebuah komputer bekerja, terus ada bagaimana cara mengorganisasikan dan komponen dari suatu sistem komputer. Lalu berikutnya ada kita mencoba untuk mempelajari C, terus ada assembly, ya, terus ada basic operating system. Oke, nah di sini kita perlu mengetahui lebih dalam lagi sebenarnya apa yang mendasari perbedaan antara application programming dengan sistem programming. Terdapat hal yang paling kritikal, jadi yang membedakan adalah application programming itu bertujuan untuk memproduksi sebuah software di mana layanan itu user oriented. Artinya kita membuat aplikasi berdasarkan kebutuhan user. Sedangkan pada sistem programming kita bertujuan untuk memproduksi suatu program juga, tapi program tersebut mendukung layanan dari aplikasi ke operating system atau dari operating system ke hardware. Jadi fundamental perbedaannya adalah di mana application programming itu layanannya ke user, sedangkan sistem programming itu layanannya kepada hardware ataupun aplikasi, berbagai aplikasi yang menggunakan. Ya, jadi di situ jelas diferensiasinya. Jadi kenapa suatu sistem programming itu dibutuhkan, ya, karena kita berusaha untuk bisa melayani aplikasi dan juga hardware. Namun layanan itu tidak langsung diberikan kepada user. Ya, jadi kalau kita lihat di sini beberapa bahasa yang digunakan dalam sistem programming, ya, ada pertama ada makroprosesor, ada linker, ada shell di sana, ada make, terus ada beberapa programming language yang menyediakan akses ke dalam sistem. Ya, jadi ada Ruby ataupun Python. Nah, jadi kalau kita lihat dari tren sekarang ini, mungkin umumnya bahasa yang digunakan adalah Python. Namun di sini C juga, walaupun dia bahasa yang cukup lama, dia sudah digunakan hampir 40 tahun lebih, ya. Namun dia memang asal dari sistem programming itu berasal dari pemrograman C. Jadi sekarang pun C juga masih sering digunakan untuk melakukan programming. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa scripting language. Jadi kita bisa mengkategorikan ada dua jenis language, ada scripting language, ada programming language. Fundamental perbedaan antara scripting language dengan programming language adalah pada saat kita melakukan eksekusi command, ya, atau eksekusi aplikasi. Jadi kalau dari scripting language dia sudah punya interpreter sehingga kita tidak perlu melakukan kompilasi terhadap suatu program, ya. Jadi kita langsung menulis program lalu langsung dieksekusi programnya. Sedangkan kalau programming language seperti Java, terus C++ atau C, kita perlu melakukan kompilasi terlebih dahulu. Ada kompilator di sana baru kita lakukan eksekusi. Ya, jadi ini adalah perbedaan antara scripting dengan programming language. Ya, jadi perbedaan lagi adalah biasanya scripting language itu digunakan untuk backend system atau bisa dibilang yang tidak memperlibatkan user interface atau tidak terlalu memperdulikan object oriented juga. Biasanya scripting language itu digunakan untuk scripting, untuk mengakses suatu hardware, ya. Namun programming language biasa digunakan untuk
penggunaan user interface dan object oriented. Ya, kalian bisa cari atau gali lebih dalam lagi apa itu perbedaan antara scripting dan programming language. Lalu berikutnya ada beberapa tambahan-tambahan platform seperti IDE yang berguna untuk kita melakukan programming di sana, ya. Lalu di dalam perkuliahan ini, ya, kita akan memakai beberapa program. Di sini kita akan memakai standar shell, bash shell. Jadi nanti bisa jenis shellnya bisa macam-macam, mau bash shell atau C shell atau born again shell di sana. Di sini juga mungkin ada kemungkinan memakai Windows, tapi saya rasa untuk sekarang ini akan lebih baik kalau kita memakai virtualisasi pada Debian. Kalaupun kalian punya host Linux, ya, saya sarankan tidak memakai host tersebut, namun kalian memakai virtualisasi yang ada di VirtualBox-nya. Kenapa? Karena kita nanti akan mencoba untuk mengulik dan mengeksplor kernel lebih dalam, di mana kalau terjadi kesalahan takutnya nanti host sistem kalian akan rusak. Gitu. Jadi lebih baik kalian memakai virtualisasi pada Linux, memakai virtualisasi yang disediakan VirtualBox. Oke, jadi walaupun Windows juga udah ada WSL, ya, Windows Subsystem for Linux, kalian boleh memakai itu. Tapi ketika melakukan kompilasi kernel atau melakukan eksplorasi ke dalam kernel, saya sarankan untuk memakai virtualisasi. Oke, ada beberapa bahasa pemrograman yang nanti mungkin kita akan coba sentuh, yaitu C. Jadi di C ini gunanya adalah membantu kita untuk mengerti beberapa sistem call, beberapa layanan-layanan yang diberikan oleh kernel, itu kita menggunakan bahasa C. Ya, jadi layanan-layanan tersebut memang dalam bahasa C, tapi kalian tidak perlu takut. C di sini sebagai media belajar kita. Ya. Jadi bukan menguji pemrograman C, di sini kita berusaha untuk mengerti dari layanan-layanan atau library C, di mana library C tersebut mengimplementasi komponen-komponen yang ada di kernel. Oke. Jadi di sini kita akan membahas sedikit sejarah mengenai Unix dan C. Jadi pada tahun 1969, ya, jadi Unix itu dibuat atau dikembangkan oleh Ken Thompson di AT&T Bell Labs. Jadi perjalanannya memang cukup lama, yaitu sejak tahun 1969. Terus 1970 mulai di rewrite ulang dalam assembly dalam beberapa spesifik mesin. Lalu muncullah pada tahun itu juga ada Dennis Ritchie, dia mengembangkan bahasa C. Ya, jadi sistem programming language, di mana itu menjadi dasar dari kernel-kernel Linux pada saat sekarang ini. Ya, jadi tahun 73 itu kernel mulai ditulis di dalam C, ya, jadi mulai ada C compiler di sana tahun 1984. Lalu tahun 75 mulai muncul namanya BSD, asal mulai BSD, ya, ada VI Editor, ada C Shell, ada Paging Virtual Memory Management, ya. Terus baru 83 muncul BSD versi 42. Dengan komponen tambahan full TCP/IP dan sockets API. Ya, tentunya kalian nanti akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai TCP/IP pada mata kuliah jaringan komputer. Lalu setelah Unix 7 Edition pada 1979, BSD terus dilanjutkan di UC Berkeley. Terus muncullah beberapa tambahan-tambahan software seperti X-Window, Free Software Foundation, GNU Public License, dan Minix yang paling yaitu Mini Unix. Ini adalah gambaran singkat bagaimana perjalanan Unix hingga sekarang ini masih tetap dipakai di dunia operating system. Jadi di sini mungkin kalian kenal dengan Mac OS, ya. Jadi yang familiar dengan Mac OS atau yang memakai produk Mac itu sebenarnya basic adalah Unix.
pada perkuliahan ini kalian juga bisa melakukan copy and comment di Linux ya menggunakan macOS. Jadi hampir sama ya komen-komen dari shell-nya. Jadi kalau yang mau menggunakan langsung macOS silahkan. Tapi untuk yang kernel compilation saya rasa kalian perlu menggunakan virtualisasi Debian di sana. Lalu ada Solaris ya, terus ada Ubuntu sekarang ataupun Red Hat. Jadi banyak sekali Linux varian yang atau distro-distro yang diproduksi yang berbasiskan Unix. Terus ada GNU, ini ada intro singkat sendiri. Nanti kita akan bahas lebih dalam, ada satu pembahasan mengenai GNU atau GNU Not Unix. Ini dilandasi oleh Non-Free for Software Movement ya, GNU dibuat oleh Richard Stallman ya. Jadi goalnya adalah Free Unix. Nah, berikutnya yang tadi kita sering sebut adalah Linux. Jadi Linux sendiri di sini diprakarsai oleh Linus Torvalds, di mana pada saat sekarang ini Linux menjadi salah satu operating system yang menjadi basic untuk beberapa server-server. Jadi mungkin kalau kita lihat banyak orang memakai iOS, banyak orang memakai macOS, banyak orang memakai Android, tapi lebih banyak server yang memakai Linux. Ya, jadi Linux ini mungkin kita tidak melihat dari kebutuhan user interface atau melihat end user langsung memakai Linux, tapi mungkin di backend untuk server itu Linux menjadi sangat banyak ya, karena kemudahan kita untuk melakukan konfigurasinya dan stabilitasnya. Terus ada network router, terus ada embedded system, dan juga Android yang berbasiskan Linux. Dan Linux kan berbasiskan Unix. Jadi perjalanan atau sejarah secara singkat ya, perjalanan dari sebuah Unix sampai menjadi Linux dan sekarang berkembang menjadi Android, berkembang menjadi iOS, berkembang menjadi macOS. Nah, di sini kernel ya. Jadi istilah-istilah yang mungkin sering kita dengar di dalam operating system adalah kernel. Nah, di sini kernel bisa kita bilang sebagai core dari operating system itu sendiri. Kalau kita bicara operating system adalah sebuah program di mana ketika kita mau menggunakan komputer, kita memerlukan operating system untuk memanage seluruh kebutuhan ya. Jadi seluruh kebutuhan itu ya misalnya untuk mengakses hardware kita, untuk menjamin security kita, untuk mencoba untuk melakukan konfigurasi network ya, untuk melayani aplikasi kita, itu secara overall dilakukan oleh operating system. Kernel ada di mana? Kernel berada di dalam operating system itu sendiri, merupakan subbagian dari operating system. Ya, jadi namun pekerjaan dari kernel itu benar-benar krusial ya. Beberapa pekerjaan dari kernel yang sangat krusial adalah bagaimana memanage masing-masing proses. Jadi proses yang ada di dalam komputer tersebut diolah atau di-manage oleh kernel. Lalu apalagi yang dilakukan? Dia melakukan manajemen memori. Jadi bagaimana kita bisa memanage memori yang ada di dalam komputer kita. Memori resource yang ada di RAM itu harus diutilisasi dengan cara yang baik. Lalu di sini kernel bertindak sebagai memori manajemennya. Lalu bagaimana kita bisa mengakses suatu file ya? Kita membutuhkan yang namanya file system. Ini juga dilakukan oleh kernel. Lalu bagaimana kita bisa mengakses suatu hardware? Ini dilakukan juga oleh kernel. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan TCP/IP ataupun dengan UDP, itu dilakukan juga oleh kernel. Lalu bagaimana kita bisa untuk mengakses suatu file atau bisa kita bilang mengakses suatu hardware, itu semua disediakan API-nya oleh kernel dengan nama system call. Ya, jadi dinamakan ada beberapa modul yang namanya system call. System call tersebut bisa diimplementasi dalam bahasa C dan dia sebenarnya adalah memanggil kernel-kernel task di sana. Ya.
Wujud ke dalam aplikasi mungkin seperti library, tapi wujud di dalam kernel dia mengakses device yang ada di dalam hardware kita. Oke, di sini kita akan melihat ya beberapa mode dari kernel, yaitu kernel mode dan user mode. Jadi kita bisa memakai yang namanya command di sini, time, di sini ada real, user, dan sys. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa informasi yang bisa kita lihat antara kernel mode dan user mode. Kernel mode di sini adalah waktu si aplikasi menggunakan resource yang ada di kernel atau fungsi-fungsi sistem call yang ada di dalam kernel. Sedangkan user mode adalah waktu di mana aplikasi tersebut berada di aplikasi atau menggunakan resource aplikasi. Jadi tidak menggunakan resource dari kernel. Dan juga di sini ada I/O wait, di mana waktu tunggu transfer data di dalam program itu juga kita perhitungkan. Makanya di sini ada waktu real, waktu user, dan waktu sys, artinya waktu sistem. Real di sini artinya adalah seluruh waktu dari berada di user level ataupun di kernel level ditambah dengan waktu I/O gitu. Tanpa kita sadari bahwa pada saat kita melakukan eksekusi program dan mengambil suatu data dari program tersebut, kita ada yang namanya I/O wait, di mana proses tersebut berada untuk mendapatkan data mulai dari hard disk sampai ke memori sampai ke prosesor. Jadi di sini user level itu hanya eksekusi program di tingkat user saja atau di tingkat aplikasi saja. Sedangkan kernel eksekusi program yang berada di kernel saja. Sedangkan untuk keseluruhannya kita lihat yang bagian realnya. Oke, mungkin untuk modul ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada modul berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.